士都不留给他们，都给我打起精神！混蛋！等一下，这个真的是个意外。你竟然蒙骗了！不，别让叶桑碰到钥匙。所谓秘法皆是欺骗。 Pada part sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Ye Zhang bertarung dengan dua sosok penjaga terkuat dari pihak Putri Xiaomei, yaitu Hongwu dengan tali pengikat darah yang bisa menyedot kekuatan spiritual lawannya, setara Yunsan yang bisa mengendalikan badai topan yang dahsyat. Ye Zhang berhasil menghadapi Jiali dengan sangat-sangat gampang. Pertarungan melawan Hongwu dan Yunsan juga bisa dikatakan masih seimbang-imbang aja. Tapi gimana ceritanya kalau kehebatan Ye Zhang akhirnya dianggap sebagai ancaman bagi sosok penjaga terkuat Xiao Qing, orang yang katanya sengaja tidak berkultivasi dalam waktu yang lama demi melindungi Tuan Putri Xiaomei. Seperti apa kisah selanjutnya? Berkat kunci darah yang selalu muncul di dekatnya, Ye Zhang bisa langsung menyerap benda tersebut dan menyelamatkan dirinya dengan ledakan energi leluhur darah. Paling tidak semua itu mampu membuatnya kabur dari kejaran Xiao Qing si kakek gila. Tindakan Xiao Qing yang terlalu mengekang Ye Zhang juga benar-benar merepotkan. Udah tua bukannya main domino tapi malah sering ikut baku hantam. BTW kayaknya selain Ye Zhang dan Xiao Qing, ada satu orang lagi yang diam-diam mengawasi pertarungan mereka berdua di dekat sana. 对上半步金丹的萧清，你会怎么办呢？ Nah, ada yang tahu si om-om ini siapa? Masih inget mukanya nggak? Kalau udah lupa nanti kita bakalan lihat lagi bareng-bareng. Sekarang kita berpindah lagi untuk melihat rencana Xiao Qing demi bisa mengalahkan Ye Zhang. Ternyata dia sengaja memancing emosi pemuda itu untuk keluar dari persembunyiannya. Xiao Qing juga mengata-ngatai Ye Zhang sebagai sampah yang memalukan dari sekte aliran darah. Tapi ya ucapan tadi memang gak ada gunanya karena Ye Zhang juga bukan merupakan keturunan dari sekte aliran darah. 尽管跑吧，今日老夫索性带宗门，将你这懦夫清理。 Xiao Qing berhasil menemukan lokasi tempat Ye Zhang berada, tapi dia tampaknya harus mengerahkan banyak tenaga demi mengejar orang yang Ye Zhang yang kecepatannya terus aja meningkat. Xiao Qing juga merasa kalau basis kultivasi Ye Zhang juga tidak sama dengan para master biasa di ranah pembangunan pondasi tahap menengah. Saking dianggap berbahayanya, Xiao Qing memutuskan untuk mengakhiri riwayat Ye Zhang pada hari itu juga sebelum menjadi bahaya besar di masa depan. Tapi kalau cuma mengandalkan satu orang aja kayaknya udah agak keterlaluan. Ye Zhang pernah dikejar oleh puluhan orang dari desa Lochen sekaligus karena mengetahui rahasia pengkhianatan. Juga berkali-kali dijadikan musuh oleh orang yang sangat sombong dari waktu ke waktu. 再怎么跑也是躲不掉的。时间应该差不多了。 Bagaikan dibantu oleh sang leluhur darah, kebetulan sekali tak lama lagi waktu kemunculan kunci selanjutnya akan tiba. Tampak ada pilar darah yang akhirnya patah di bagian tengah mengeluarkan esensi yang berasal dari sang leluhur cermin darah. Penyerapan kali ini telah membuat Ye Zhang bisa membuat terobosan baru dengan jurus iblis totem buas miliknya. Bukan cuma 6 atau 7 iblis yang bisa dipanggil, tapi 9 iblis raksasa sekaligus. Peristiwa barusan sengaja mengejutkan telah meningkatkan kekuatan Ye Zhang hingga setara dengan ranah pembangunan pondasi tahap akhir. Dari di saat yang bersamaan kekuatan spiritual yang gila-gilaan itu sudah meluap tak terbendung. Tubuh Ye Zhang sekarang udah persis kayak balon yang terus ditiup walau sudah menegang. Jadi kalau terus kayak gini bisa-bisa bakalan meledak dan tentunya bisa mati. Kalau udah begini siapa yang bakal rela menjadi target dari kemarahan sang iblis Yemo? Pikir panjang Ye Zhang langsung menyasar Xiao Qing untuk dijadikan samsak tinju, tapi si kakek tua itu malah berpikir kalau ini akan jadi pertarungan yang menghapus keberadaan Ye Zhang seutuhnya.
Pedang darah ungu milik Shouking dibuat seperti tidak ada apa-apanya. Ye Zhang yang menantinya dari bawah menahan semua reruntuhan senjata tersebut dengan tangannya sendiri. Bahkan dia juga sanggup untuk melawan balik dengan sangat ganas. Apanya sosok yang katanya udah berlatih di ranah pembangunan pondasi selama 100 tahun? Kali ini keduanya memutuskan untuk saling bertarung dengan pedang darah raksasa. Tapi hal itu juga membuat Shouking merasa kalau ada hal yang salah. Ye Zhang sudah berubah jadi sangat gila dalam pertarungan tersebut. Shouking sang bidak terakhir dari calon putra darah Xiaomei dibuat tertunduk oleh orang yang baru belajar di sekte aliran darah selama beberapa tahun saja. Untungnya pelampiasan kemarahan tadi telah berhasil menenangkan urat darah Ye Zhang yang tadi sempat membengkak. Tapi kepuasan Ye Zhang untuk mengalahkan si kakek tampaknya masih belum terpuaskan. Kita bisa lihat ada garis seretatan panjang membentang dari ujung tebing ke lokasi tempat Shouking berdiri. Udah nggak heran lagi kalau si kakek tua itu kena mental gara-gara nantangin Ye Zhang. Apalagi ada sesuatu yang misterius seperti jejak kegelapan yang tiba-tiba muncul di belakang pemuda itu, seakan-akan mengisyaratkan kalau ada sosok yang melindunginya dari belakang. Wah, ini apaan coba? Apakah mungkin bakal menjadi petanda baik atau malah ada musuh baru yang lebih mengerikan lagi? Tapi Ye Zhang juga udah sadar kalau ada sosok yang sengaja mengintip dia dan Shouking dari tadi. Pemuda itu juga pun segera memanggil sosok tak kasat mata itu untuk memperlihatkan wujudnya. Om-om yang baru keluar ini memuji kehebatan Ye Zhang karena sanggup berhadapan dengan orang seperti Shouking. Nah, dia ini adalah Song Zhen, orang yang satu keluarga sama Jung Wan dan Song Qiu. Nah, dia ini dulu pernah ada di aula keluarga Song dan pernah menjebak Ye Zhang untuk dijadikan tumbal. Gayanya udah kelihatan licik bahkan sampai detik ini juga. Menurut Song Zhen, Ye Zhang yang sudah memiliki 5 kunci sekaligus dengan tubuh yang terluka akan jadi sangat berbahaya. Entah apa yang dia rencanakan setelah ini, tapi Ye Zhang tiba-tiba memutuskan untuk memberikan sisa 2 kunci selanjutnya yang akan muncul ke pengawal keluarga Song itu. Ye Zhang tahu persis kalau tidak ada orang lain yang boleh dia percaya sebelumnya. Tapi kemunculan Song Zhen barusan memang benar-benar tepat sasaran berkatlah Shouking jadi kena mental dan memutuskan untuk mundur. Padahal kalau menurut Ye Zhang misal mereka berdua saling bertarung dengan serius tadi, kemungkinan Ye Zhang untuk menang sangatlah kecil. Mau pakai jurus 9 iblis totem buas dan kultivasi aliran darah juga masih belum cukup. Jadi mau si Song Zhen ini berniat licik atau apapun itu, pokoknya terima aja deh. Selama menyembuhkan diri tadi, kayaknya Song Zhen masih belum mengambil tindakan sama sekali. Sejauh ini juga kelihatannya tidak akan ada musuh yang berani mendekati mereka. Tapi Ye Zhang jadi bingung sendiri soal apakah ujian darah tahap kedua benar-benar masih dianggap berjalan. Soalnya kunci yang harusnya dikumpulkan sebagian besar udah dia serap. Kalau misalnya waktunya habis nanti, apakah dikasih kesempatan keluar atau malah dunia cermin darah ini akan hancur berantakan? Tapi ya kalau udah kejadian emang mau diapain lagi? Ye Zhang cuma bisa berharap agar leluhur darah terus memberkatinya dan melindunginya sampai akhir nanti. Cuma lama-lama kalau begini terus Ye Zhang ya bisa capek juga. Jadi dia memutuskan untuk memohon kepada leluhur darah agar kunci selanjutnya dikasih ke Song Zhen aja. Dia juga meminta agar Jung Wan dijadikan calon terpilih sebagai putra darah selanjutnya. Waktu
Waktu ternyata sudah berjalan cukup panjang sampai pilar darah selanjutnya mulai menunjukkan aktivitas kebangkitan. Tapi kita kayaknya terlalu asyik sama Ye Zhang sampai lupa kalau masih ada adegan baku hantam lain di dunia cermin darah ini. Misalnya Song Qiu yang sibuk bertarung demi mendapatkan kunci yang dicuri pihak lawan. 一把钥匙都不留给他们，都给我打起精神！ Juga tentunya Jungwan yang sedang berusaha semaksimal mungkin demi menahan pergerakan rivalnya Xiaomei. Mereka berdua memiliki kemampuan dan gaya bertarung yang mirip sehingga sangat sulit untuk saling mengalahkan. Apalagi keduanya juga mengemban harapan banyak orang demi masa depan yang lebih baik lagi. 就是有扭转乾坤之力。 Kita baik lagi menuju pilar darah yang terbelah tadi. Tampaknya juga esensi kunci darah akan segera terbentuk dan waktu kemunculan kunci akan segera dimulai. 来了， Setelah kunci ketujuh alias terakhir kali ini berhasil dibentuk, Ye Zhang mengingatkan untuk segera mengambilnya dengan naik dengan baik dan benar. Sebab kunci-kunci darah memiliki ketertarikan untuk mendekatinya. Tapi Song Zhen kayaknya bebal banget dan lupa dengan perkataan Ye Zhang. Dia memasang senyum yang lebar hingga akhirnya melepaskan kunci fokus terhadap kunci. Kunci ketujuh tiba-tiba langsung bergerak menuju tubuh Ye Zhang. Seketika itu pula proses kultivasi pemuda itu dimulai tanpa ada peringatan terlebih dahulu. Aliran darah bergerak dengan cepat memasuki tubuhnya tanpa henti. Di sisi lain basis kultivasi Ye Zhang juga terasa meledak dengan sangat dahsyat. Song Zhen akhirnya sadar kalau apa yang dilakukan Ye Zhang dari tadi bukannya menyimpan kunci di dalam tubuhnya, tapi malah menyerap semua itu ke dalam darahnya langsung. Tidak ada yang tahu tujuan asli Song Zhen kala itu, tapi yang jelas dia terlihat benar-benar marah hingga berani untuk menyerangnya tanpa ampun. 等一下，这个真的是个意外。 竟然蒙骗了！ Cakar darah yang tumbuh di tangan Ye Zhang benar-benar menampilkan serangan yang kasar. Dia juga berkata kalau dirinya tidak segan-segan mau merobek perut Ye Zhang demi mengambil kunci yang berada di dalamnya. Padahal kan nggak tahu apakah kunci tadi memang masih tersimpan di sana atau tidak. PTW ternyata nggak jauh dari sana Song Qiu juga terlihat sedang bertarung untuk memperebutkan kunci pertama. 胜利必是我们宋家的！ Pada saat yang bersamaan pula kunci tadi tiba-tiba bergerak lagi menuju tempat yang sudah bisa kita duga. Langsung saja Xin berpindah menuju Ye Zhang yang masih berusaha dengan keras menahan amarah Song Zhen. Pemuda itu terlihat tidak mau bertarung dengan serius dan mengatakan kalau semua tindakan tadi bukan berdasarkan kemauannya. Serangan cakar darah yang terakhir berhasil merobek jubah perang milik Ye Zhang. Kalau sudah begini berarti niat Song Zhen memang bukan cuma memberikan ancaman lagi, tapi sudah setara seperti mengantarkan niat membunuh. Satu-satunya hal yang tidak bisa dimanfaatkan Ye Zhang hanyalah orang yang berniat mengambil nyawanya siapapun itu. Iblis darah yang baru lahir ini memang benar-benar gila. Kalau nggak salah lihat ya, pertama kali kita bisa melihat Ye Zhang menggunakan jurus tersebut dalam pertarungan. Namun di sisi lain Song Zhen tidak terlihat panik sedikit pun. Dia malah memutuskan untuk melawan balik dengan jurus yang tak kalah heboh. 谁的剑更强？ Berbasa-basi lagi langsung saja kita bisa melihat kegilaan pertarungan antara Ye Zhang sang iblis gila melawan Song Zhen sang pemilik cakar darah raksasa. Jelas sekali Song Zhen langsung KO dan terkubur di reruntuhan batu besar. Tapi dia masih belum gentar dan sanggup menantang Ye Zhang untuk membunuhnya langsung kalau tidak dia akan mengadukan peristiwa penyerapan kunci ke semua orang.
Ye Zhang memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah ini lagi. Dia masih memiliki urusan yang harus diselesaikan di sekte aliran darah. Belum boleh membuat masalah yang akan mengacaukan tujuannya. Apalagi kali ini mereka berdua juga sebenarnya berada di pihak yang sama. Sekali lagi Ye Zhang mengingatkan kalau dia sama sekali tidak berniat menyerap kunci, tapi kunci-kunci itulah yang bergerak sendiri memasuki tubuhnya. 那是叶藏。 Entah ini bakalan jadi kabar baik atau enggak, tapi kunci yang baru saja direbut kembali oleh Xiongqiu sudah kabur lagi dari genggamannya. Kalau sudah begini, apa mungkin rencana Ye Zhang untuk menutupi insiden penyerapan kunci bisa dicegah? 不，别让叶藏碰到钥匙。所谓秘法即是欺骗。 Sun Quan yang tak tahu terima kasih malah membocorkan hal tersebut kepada semua orang. Tapi semua itu sudah benar-benar terlambat karena tidak ada yang bisa menghentikan pergerakan dari benda kecil tersebut. Kunci darah langsung berpindah menuju kepala Ye Zhang dan diserap dengan sangat cepat.我